والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah pertama-tama kita sampaikan segala puji dan syukur hadir Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan rahmatnya kepada kita yang terus-menerus tak ada putusnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah dan tanggal 5 September 2024. Hari ini tepat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari lahir beliau yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hendaklah mereka itu bergembira, karena yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka 12 Rabiul Awal ini sudah selayaknya kita gembira atas lahirnya Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu daripada nabi dan para rasul. Beliau ini adalah manusia ciptaan Allah, tetapi kata sahabat Abdullah bin Rawaha yang sekaligus penyair, beliau berkata, "Muhammadun basyarun la kal bashar, bal huwa kal yaqutu bainal hajar." Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, tetapi tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Dia ibarat sebuah permata dari gumpalan batu-batuan. Sehingga Rasul ini adalah manusia pilihan Allah, manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi dan rasul. Untuk itu, masyaallah muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sikap yang wajib kita miliki. Cinta kepada beliau adalah tanda keimanan kita. Sebaliknya, ketiadaan cinta kepada beliau akan mengakibatkan kekufuran, mengantarkan diri kita kepada ancaman siksa Allah yang dahsyat. Kita lihat, jika kita baru memeluk agama Islam, maka syahadatain harus kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya dan begitu agungnya beliau sebagai manusia yang oleh para ulama disebut dengan insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kita wajib untuk mencintai Rasul lebih dari cinta kita kepada orang tua dan anak-anak kita. Kita wajib mencintai Rasul dengan cinta yang melebihi cinta kita kepada keluarga, harta, dan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kita wajib mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada diri sendiri. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang tadi khatib bacakan di dalam muqaddimah, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in.
Tidak seorang pun di antara kalian beriman dengan iman yang sempurna sampai aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada keluarganya, hartanya, dan semua manusia. Ini ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah Rasul itu butuh cinta kita? Apakah derajat Rasul akan jatuh jika kita tidak mencintai beliau? Beliau sama sekali tidak mengemis untuk kita cintai. Ketika kita enggan untuk mencintai beliau, hal ini tidak akan mengurangi kemuliaan dan kebesarannya. Cinta kita tidak sedikit pun menambah kemuliaannya, dan kebencian dari manusia juga tidak mengurangi kebesarannya. Sebab Nabi SAW sendiri sudah menjadi sosok yang dicintai dan diangkat sebagai kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana yang disampaikan di dalam surah Al-Ahzab yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, wasallimu taslima, dan ucapkan salam sesempurna-sempurnanya. Setelah Allah menyampaikan salam dan malaikat menyampaikan salam, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka kita orang yang beriman diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi dan menyampaikan salam sesempurna-sempurnanya. Allah juga menjadikan beliau sebagai teladan untuk kita ikuti, sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu adalah suri teladan yang baik. Sebagaimana juga khotib sampaikan di dalam pembukaan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Jadi kedatangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah menyampaikan, menebarkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari sinilah kita membutuhkan cinta kepada beliau. Tentu bukan cinta yang sebatas teori, pengakuan lisan, membaca sejarah atau hafal kisah hidupnya saja, tapi cinta yang terwujud pada sikap melaksanakan ajarannya dan nilai-nilai yang bersumber dari tuntunan beliau sebagaimana yang beliau contohkan. Maka sungguh beruntung setiap insan yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh gerak-gerik dan nafas kehidupannya. Sebab mereka lah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit ada 3 manfaat yang akan didapatkan oleh manusia yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak langkahnya. Yang pertama, akan mendapatkan manisnya iman, halawatul iman. Orang yang sehat jasmaninya akan bisa merasakan, menikmati berbagai macam rasa masakan. Tetapi ketika ia jatuh sakit, seenak apapun makanannya,
yang dirasa hanyalah pahit, bahkan kehilangan selera untuk makan, kecuali terpaksa untuk membantu meminum obat. Demikianlah juga keadaan orang yang beriman. Setiap insan yang beriman yang mengaku mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan merasa manisnya iman tersebut dalam bentuk rajin beribadah, bersedekah, dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dengan perasaan lepas tanpa beban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika hati kita sakit, terkena penyakit hati, maka manisnya iman itu sulit untuk dirasakan. Begitulah gambaran tentang manfaat mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukzafa finnar. Ada 3 hal yang barang siapa memilikinya, ia akan merasa manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran seperti bencinya ia dilempar ke dalam api neraka. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Adapun manfaat yang kedua, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan ampunan dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah, tidak menyekutukannya, tanpa didasari rasa cinta kepada Rasul, tidak akan ada nilainya. Seperti halnya beribadah kepada Allah tidak akan bisa kita kerjakan dengan baik dan benar tanpa mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya sudah menjadi ketetapan dari Allah, bagi siapa saja yang mencintai Rasul akan mendapatkan cinta dan ampunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat inilah yang menunjukkan kepada kita, jika kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jalannya, mengikuti apa yang disampaikannya, maka Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Adapun manfaat yang ketiga, kelak akan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pecinta sejati akan membuktikan cintanya kepada Rasul dengan mengikuti petunjuknya, menegakkan syariatnya. Langkah ini menjadikan seluruh pecinta sejati masuk di dalam ridha Allah dan meraih kebahagiaan abadi di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak bersama kisah seorang badui yang dengan cinta kepada Rasul bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Rasul balik bertanya kepada orang itu, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari itu? Orang itu menjawab, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Almar'u ma'aman ahab. Oh, seseorang akan bersama orang yang dicintai. Kemudian sahabat Nabi Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan ketika mendengar sabda Rasul
engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Lalu Anas mengatakan, aku mencintai Nabi, aku berharap bisa bersama Nabi dengan sebab kecintaanku, meski aku tidak mampu melakukan amalan-amalan seperti yang mereka lakukan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita terus merawat cinta kita kepada Rasulullah SAW. Betapa besar manfaatnya, betapa besar pahalanya untuk setiap orang yang mencintainya. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk kelompok yang mendapatkan manisnya iman, cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyyil karim. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم انصرنا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرنا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.